Konten kali ini saya akan membahas mengenai kelarutan oral, di mana kelarutan merupakan salah satu parameter penting untuk mencapai konsentrasi obat yang diinginkan dalam sirkulasi sistemik untuk mencapai kebutuhan respon farmakologis. Kelarutan adalah keadaan suatu senyawa, baik padat, cair, ataupun gas, berada pada fase terlarut atau tercampur seluruhnya yang membentuk suatu larutan homogen yang baru. Kelarutan juga dapat diartikan sebagai suatu besaran kuantitatif konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh pada suhu konstan, dan secara kualitatif dapat didefinisikan sebagai interaksi spontan dari dua jenis zat atau lebih yang bertujuan membentuk dispensasi molekuler. Dalam kelarutan juga dikenal istilah solvent atau pelarut dan solutes atau zat terlarut. Sedangkan larutan oral merupakan sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral, mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis, ataupun pewarna yang larut dalam air. Jenis larutan terbagi atas 3, larutan encer, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Larutan encer adalah larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. Larutan jenuh, larutan yang mengandung sejumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Larutan lewat jenuh, larutan yang mengandung sejumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutan di dalam air pada temperatur tertentu. Yang termasuk dalam larutan oral yakni sirup, potiones, dan eliksir. Sirup adalah larutan pekat gula atau gula lain yang terkocok, yang di dalamnya ditambahkan obat atau zat wewangian yang merupakan larutan jenuh berasa manis. Macam-macam sirup yakni sirup simplex yang mengandung 65% gula dalam larutan pinopin 0,25%. Sirup obat mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan dan digunakan untuk pengobatan. Serta sirup wewangian tidak mengandung obat tetapi mengandung zat wewangian atau zat penyedap lainnya. Tujuan pengembangan sirup ini adalah untuk menutupi rasa tidak enak dan bau obat yang tidak enak. Potiones adalah sediaan berupa cairan yang dimaksudkan untuk diminum, diramu, dan diracik sedemikian rupa sehingga dimungkinkan untuk diberikan dalam volume dosis tunggal dalam jumlah yang banyak, umumnya 50 ml. Eliksir merupakan sediaan berupa larutan yang mempunyai rasa dan bau sedap, mengandung selain obat juga zat tambahan seperti gula dan atau zat pemanis lainnya, zat tambahan, zat warna, dan zat wewangian. Digunakan sebagai obat dalam, sebagaimana pelarut utama digunakan etanol 90% yang dimaksudkan untuk mempertinggi kelarutan obat. Zat-zat yang dilarutkan ke dalam bagian asam adalah 1. Zat netral dalam jumlah kecil. Jika jumlahnya banyak, sebagian dilarutkan ke dalam bagian asam dan sebagian lagi dilarutkan ke dalam bagian basah sesuai perbandingan jumlah airnya. 2. Zat-zat mudah menguap. 3. Ekstrak dalam jumlah kecil dan alkohol. 4. Sirup. Zat-zat yang dilarutkan dalam bagian basah. 1. Garam dari asam yang sukar larut, misalnya Na-salisat. 2. Jika salah satu rasio mengandung asam teretrat, garam-garam kalium dan amonium harus ditambahkan ke dalam bagian basahnya. Jika tidak, akan terbentuk endapan kalium atau amonium dari asam tetrat. Untuk melihat berapa bagian asam atau basah yang diperlukan, melihat tabel penjenuhan.
Keuntungan dan kerugian sediaan larutan. A. Keuntungan merupakan campuran homogen. Dosis dapat diubah-ubah dalam pembuatan, dapat diberikan dalam larutan encer, sedangkan kapsul dan tablet sulit diencerkan. Kerja awal obat lebih cepat karena obat cepat diabsorpsi, mudah diberi pemanis, pengaroma, serta pewarna. Untuk pemakaian luar, mudah digunakan. B. Kerugian. Ada obat yang tidak stabil dalam larutan, dan ada obat yang sukar ditutupi rasa serta baunya dalam larutan. Syarat-syarat suatu larutan yakni sebagai berikut. Zat terlarut harus larut sempurna dalam larutnya. Zat harus stabil baik pada suhu kamar dan pada penyimpanan, jernih serta tidak ada endapan. Faktor-faktor yang memengaruhi kelarutan antara lain polaritas, CO solvensi, temperatur, kelarutan, salting out, salting in, serta pembentukan kompleks. Polaris, kelarutan suatu zat memenuhi aturan like dissolver like, artinya solut yang polar akan larut pada solvent yang polar. Solut yang non-polar akan larut dalam solvent yang bersifat non-polar. Contohnya, garam-garam anorganik larut dalam air, alkaloid basah larut dalam kloroform. CO solvens adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Contohnya, luminal tidak larut dalam air, tetapi larut dalam campuran air gliserin. Kelarutan zat anorganik yang digunakan dalam farmasi pada umumnya yakni larut dalam air serta tidak larut dalam air. Larut dalam air, contohnya semua garam klorida larut kecuali AgCl, PbCl2, serta Hg2Cl2. Semua garam nitrat larut kecuali nitrat basa seperti bismut dan subnitrat. Semua garam sulfur larut kecuali BaSO4, PbSO4, serta CaSO4. Tidak larut dalam air, contohnya semua garam karbonat tidak larut kecuali K2CO3, Na2OH3, serta NH4CO3. Semua oksida dan hidroksida tidak larut kecuali KOH, NaOH, NHOH, BaO, BaOH. Semua garam fosfor tidak larut kecuali K3PO4, Na3PO3, serta NH4PO4. Temperatur. Zat padat pada umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Zat tersebut bersifat endoterm karena pada proses kelarutannya membutuhkan panas. Salting out, peristiwa yang adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan besar dibandingkan zat utama akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. Contohnya, kelarutan minyak atsiri dalam air akan turun bila ke dalam air tersebut ditambahkan larutan NaCl jenuh. Salting in, peristiwa bertambahnya kelarutan dari suatu senyawa organik dengan penambahan bahan suatu garam dalam larutannya. Contohnya, ribolvin tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan yang mengandung nikotinidium karena terjadi penggaraman. Pembentukan kompleks, peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tidak larut dengan senyawa yang larut dengan membentuk garam kompleks. Contoh, iodium larutan dalam Ki. Teknik yang digunakan untuk peningkatan kelarutan obat yakni penurunan ukuran partikel, dispersi solid, nanosuspensi, kriogenik, kristalisasi, pembentukan garam, hidrotrofi, solid lipid,
nanopartikel. Kesimpulan dari penjelasan saya, yakni kelarutan obat adalah salah satu tahap yang dapat memengaruhi penyerapan obat yang diberikan secara oral, karena akan memengaruhi penyerapan obat di gastrointestinal. Berbagai teknik yang dijelaskan dapat digunakan secara kombinasi ataupun tidak untuk meningkatkan kelarutan obat. Pemilihan teknik peningkatan kelarutan yang tepat adalah kunci untuk memastikan tujuan dari formulasi. Mengurangi frekuensi pemberian dosis dan kepatuhan pasien yang lebih baik dengan biaya produksi yang rendah. Sekian video dari saya. Maaf apabila terjadi kesalahan kata dalam pengucapan, dan saya ucapkan terima kasih.